jemaat terkasih, sejak awal penciptaan, Allah menciptakan kita segambar dan serupa dengannya. Penting adanya kesadaran bahwa hidup kita memiliki arti dan tujuan. Tujuan kita menjadi mitra Allah dengan mengelola, merawat, juga bersekutu dengan Allah, menjadi bermakna bagi diri sendiri maupun sesama. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama, apakah kita sudah menjadi mitra Allah dan hidup bersekutu dengannya? Bersama saya Titis, berikut warta lisan minggu ini. Ibadah umum 1 pukul 7.30 dapat diikuti secara onsite dan live streaming. Ibadah umum 2 pukul 10 pagi dapat diikuti secara onsite di GKI Kebonjati. Ibadah anak sekolah minggu dapat diikuti secara onsite pada pukul 7.30 dan 10 pagi. Ibadah pemuda dan remaja dapat diikuti secara onsite pada pukul 10 pagi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tanggal 10 Oktober 2024 kita akan mengadakan bina jemaat yang saya akan pimpin dengan tema komitmen energi dalam pelayanan. Kita sama-sama akan pelajari dan diskusi bersama pada tanggal 10 Oktober 2024 dalam acara bina jemaat GKI Kebonjati. Tuhan berkati. Amin. Perpustakaan Buku Umum kembali melayani peminjaman buku setiap hari Minggu setelah kebaktian 1 dan 2. Tersedia buku-buku teologi, buku psikologi, dan buku-buku umum lainnya. Mari bergabung dengan anggota Perpustakaan GKI Kebonjati. Pendaftaran dan peminjaman buku tidak dipungut biaya. Kami mengajak jemaat yang sudah menerima baptis anak dan belum menerima baptis CD untuk mengikuti kelas katekisasi. Kelas katekisase ini akan diadakan setiap hari Minggu pukul 12 siang di GKI Kebonjati. Info lebih lanjut dapat dilihat di Warta Jemaat GKI Kebonjati. Kami mengajak jemaat lansia untuk ikut serta dalam kegiatan PA Lansia yang diadakan pada tanggal 10 Oktober 2024 pukul 10 pagi. Acara ini akan diadakan secara onsite di GKI Kebonjati dan live streaming melalui YouTube GKI Kebonjati. Info lebih lanjut dapat dilihat di Warta Jemaat. Shalom Jemaat GKI Kebonjati. Dalam rangka merayakan ulang tahun GKI Kebonjati yang ke-100, kami, Panitia 100 tahun, mengajak jemaat dan semua komisi untuk ikut berpartisipasi menjadi performer di perayaan Natal pada bulan Desember. Kami membuka audisi untuk modern dance dengan persyaratan laki-laki dari remaja hingga muda dewasa. Lalu ada ribbon dance dengan persyaratan perempuan dari anak-anak hingga remaja. Dan yang terakhir, kami akan mengadakan traditional dance dengan persyaratan untuk semua gender dari remaja sampai dewasa. Cara audisi, kirimkan video kalian menari melalui G Drive, lalu kirimkan link video tersebut ke kontak person yang tertera di poster. Juga ada 3 pelayanan yang tidak diaudisi. Yang pertama, pembawa bendera dengan persyaratan laki-laki dari remaja hingga dewasa. Yang kedua, peniup sangkakala dengan persyaratan untuk semua gender dari remaja hingga dewasa. Dan yang terakhir, backstage crew dengan persyaratan untuk semua gender dari remaja hingga dewasa. Bagi yang berminat untuk menjadi performer, dapat mengontak kontak person yang tertera di poster. Semua pelayanan terbuka untuk seluruh komisi. So, ajak teman-teman jemaat sekalian buat ikutan. Dengan penuh syukur kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menghadiri ibadah emeritasi Pendeta Daud Solihin dengan tema Karin, An Expression of Gratitude, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024. Acara ini akan dimulai pada pukul 16.00 dan ibadah emeritasi akan diadakan pada jam 18.00. Kehadiran Bapak, Ibu, Saudara akan melengkapi sukacita kami. Info lebih lanjut dapat dilihat di Warta Jemaat atau dapat menghubungi Tata Usaha. Saatnya memilih penatua untuk periode pelayanan 2024 sampai dengan 2027. Kita semua adalah jemaat Allah yang menjadi bagian dalam gereja yang mempunyai peranan untuk menunjuk bakal calon penatua. Ikut memilih berarti ikut mengambil bagian dalam misi karya Allah di dalam dunia. Adapun jumlah kebutuhan bakal calon penatua yaitu 8 orang.
Jumlah penatua pada masa pelayanan saat ini yaitu 37 orang masih menjabat, 7 orang masih dapat dipilih kembali menjadi penatua, dan 6 orang yang tidak dapat dipilih kembali menjadi penatua. Mari jemaat sekalian ikut ambil bagian dalam pemilihan penatua, paling lambat pada tanggal 6 Oktober 2024. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Tata Usaha. Partisipasi Anda sangat menentukan kelangsungan kepemimpinan, pelayanan, dan pengembalaan untuk masa depan pelayanan di GKI Kebonjati. Jemaat yang terkasih, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia, merupakan inti dari semuanya. Marilah kita berupaya menjaga, merawat, dan memperjuangkan kesatuan dalam relasi yang ada. Hidup dengan tujuan, menjadi berkat dan hidup memuliakan Tuhan. Saya bersama tim multimedia yang bertugas hari ini mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, love God, love people, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat beribadah melalui channel YouTube GKI Kebonjati. Ibadah Minggu 6 Oktober 2024 dilayankan oleh Pendeta Alfion Dito Yulian Diki. Mari kita memasuki saat teduh sejenak. Umat terkasih, minggu ini kita memasuki minggu pertama bulan Oktober. Kasih Allah terus kita rasakan dalam kehidupan kita. Mari dengan semangat sabat kita menghampiri tahta Allah dengan menyanyikan pujian muliakan Allah Bapa. Saudara-saudara, ibadah minggu ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Umat terkasih, sejak awal dunia dijadikan, Allah telah berinisiatif menyatukan dan melibatkan manusia di dalam karya dan misinya. Karya Kristus telah menyatukan manusia dengan Allah, sehingga manusia dibawa masuk ke dalam kemuliaannya. Kesatuan adalah anugerah Allah yang dipercayakan pada umat untuk dirawat dan dijaga sejak mulanya. Sebab kesatuan pertama-tama bukan hasil perjuangan manusia, melainkan atas inisiatif Allah yang kemudian melibatkan manusia di dalamnya. Dengan demikian, tugas kitalah untuk merawat dan memperjuangkan kesatuan agar dalam kesatuan berkat Tuhan senantiasa hadir dan melalui kesatuan kita memuliakan nama Tuhan. Umat terkasih, apapun yang menjadi pergumulan masing-masing,
marilah kita datang padanya dan naikkan doa pengakuan dosa secara pribadi. Ya Tuhan, sebagai orang yang telah diselamatkan, seringkali kami belum menunjukkan sikap rela mengampuni. Kami masih hidup dalam kebencian dan ketidakpedulian terhadap sesama kami, sehingga kami merasa sulit mengampuni. Ampunilah kami bila kami belum menunjukkan sikap sebagai keluarga yang memperjuangkan kesatuan, malah merusak kesatuan yang telah diupayakan, dan tolong bebaskan kami dari sikap egois yang menguasai diri, yang pada akhirnya dapat merusak tataman kehidupan bersama. Ya Tuhan, kiranya kami dapat menjaga, merawat, dan memperjuangkan kesatuan dalam relasi yang ada, agar dapat menikmati hidup dalam berkat Tuhan, dan upaya tersebut menjadi sarana untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang telah mengakui dan diampuni dosa-dosa dan pelanggarannya, yakinlah Allah yang Maha Pengampun berkenan mengampuni dosa kita. Kini terimalah berita anugerah yang diambil dari Injil Yohanes 17 ayat 22 sampai dengan 23 demikian. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan padaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Di dalam Kristus Engkau telah diampuni. Di dalam Kristus Engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Karena Allah telah mengampuni kita melalui pengorbanan putranya, marilah kita juga berdamai dengan sesama kita. Salam damai bagi kita semua. Asal kau ada
Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa pada hari ini Engkau telah mengumpulkan kami bersama-sama beribadah. Seperti lagu yang kami nyanyikan, Engkaulah Tuhan Sang Surya hidupku. Biarkan kami dapat melihat, dapat meyakini bahwa Engkau adalah teladan hidup kami, di mana kami mengarahkan hati kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Bimbing kami dalam hikmat-Mu ya Tuhan, agar kami dapat memahami dan mengerti apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Sertai hamba-Mu ini akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau bimbing hamba-Mu ini, agar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita pada hari ini diambil dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Dilanjutkan pada Ibrani 2 ayat 5 sampai 12. Yang berbunyi demikian. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi, pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Melalui Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar keberadaan Allah yang sesungguhnya, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Setelah selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih istimewa daripada nama mereka. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah Ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Sebaliknya, ada orang yang pernah bersaksi di dalam suatu nas, katanya, apakah anak manusia sehingga engkau mengingatnya? Atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang Ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini kita belum melihat segala sesuatu ditaklukkannya kepadanya. Tetapi yang kita lihat ialah bahwa Yesus untuk waktu yang singkat dibuat lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh anugerah Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sepantasnya Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan perintis yang memimpin mereka kepada keselamatan melalui penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, semuanya berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah jemaat. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, ada sebuah cerita di desa kecil menceritakan ada dua keluarga. Dua keluarga ini pekerjaannya seorang petani. Keduanya nggak akur, nggak pernah ngomong satu sama lain, bahkan mereka saling tidak peduli. Selama bertahun-tahun ia tidak pernah berbicara, dan ketika suatu saat musim kemarau panjang datang, sumur di desa itu mulai kering. Tetapi ada satu sumur yang masih ada,
Di desa itu yang belum kering dan sumur itu berada di antara kedua keluarga yang sedang tidak akur itu. Menghadapi krisis air, kedua keluarga ini dipaksa bertemu dan berbicara untuk pertama kalinya. Kalau mereka biasanya saling sirik, saling nyebar gosip satu sama lain, tapi akhirnya mereka harus datang ke sumur yang sama. Mau nggak mau harus menyapa, mau nggak mau harus berbicara. Tetapi di tengah krisis air itu justru ada hal yang baik, bahwa mereka terpaksa ketemu dan berbicara, dan mereka menyadari bahwa untuk bertahan hidup mereka tidak bisa jalan sendiri. Mereka harus bersama-sama dan saling mau membagi akses kepada sumur tersebut secara adil. Ia tidak boleh mengumpulkan air hanya untuk kepentingannya. Dari situ mereka belajar untuk saling memaafkan dan mengesampingkan perbedaan mereka untuk tujuan yang sama, yakni mendapatkan air untuk mengaliri lahan mereka. Saudara-saudara, seringkali di tengah relasi kita muncul konflik, muncul gesekan satu sama lain. Seringkali ada orang yang bisa saja nggak ngomong sama sekali selama bertahun-tahun. Bukan hanya nggak ngomong, papasan aja ogah. Gitu. Ada orang yang bahkan ketika melihat orang yang dia tidak suka, langsung melipir, langsung bad mood kalau anak muda bilang. Tapi di tengah situasi ini kita akan belajar bagaimana di dalam Kristus kita sebenarnya disatukan. Dari sebuah relasi yang jauh dan retak antara umat manusia dengan Allah, Yesus datang menjadi perantara. Dan juga Yesus mempersatukan bukan hanya kita dengan Sang Bapa, tetapi Yesus merupakan gambaran bagaimana Allah yang juga menebus dan mempersatukan seluruh umat manusia dalam kehidupan yang sama. Saudara-saudara, ketika kita membaca Ibrani 1 ayat 1 sampai 4, penulis menggambarkan bahwa Yesus Kristus merupakan puncak dari segala wahyu Allah yang diberikan kepada manusia. Artinya apa? Dalam pemahaman kita bahwa Yesus adalah titik di mana Allah mengenapi janjinya di perjanjian lama. Pada zaman dahulu Allah dikatakan bahwa Allah berbicara kepada nenek moyang Israel melalui para nabi dengan cara yang beraneka ragam. Tetapi dengan hadirnya Yesus Kristus Sang Anak itu sendiri, maka penulis Ibrani mengatakan bahwa Allah sendirilah yang berbicara melalui kepada kita melalui anaknya. Kita melihat bahwa ini ada sebuah peralihan yang berawal dari wahyu yang bersifat sementara menjadi sebuah wahyu yang sempurna dalam diri Kristus. Yesus digambarkan sebagai sinar kemuliaan Allah dan gambaran dari wujud Allah sendiri. Bukan hanya sekedar perwakilan, bukan sekedar hanya utusan, tetapi Yesus adalah Allah yang datang ke dunia sendiri. Maka dari itu kehadiran Yesus Sang Allah itu sendiri bukan hanya sekedar mampir ke dunia, tetapi menjadi sebuah jembatan yang sempurna untuk memperbaiki relasi Allah dengan manusia dan menghilangkan segala pemisahan yang disebabkan oleh dosa. Lalu di pasal kedua kita dapat melihat bahwa Kristus juga membangun hubungan, memulihkan hubungan di antara sesama kita manusia. Kesatuan dan pemulihan yang mendetailkan bagaimana Yesus tidak hanya menyelamatkan manusia, tidak hanya menyatukan manusia kembali kepada Allah, tetapi Yesus juga menyatukan manusia dengan sesamanya. Yesus memilih untuk menjadi manusia, merendahkan diri dan bersama-sama merasakan bagaimana rasanya menjadi manusia. Ini menunjukkan bahwa Yesus, meskipun Yesus itu ilahi, Ia mau berbagi kemanusiaan dengan kita. Ia mau merasakan hal yang sama, pergumulan secara nyata yang dirasakan oleh manusia. Allah yang kita sembah adalah Allah yang mau hidup bersama. Allah yang turun merasakan kesedihan. Allah yang ikut menangis, Allah yang ikut
merasakan apa yang dirasakan setiap dari kita. Dengan cara itulah Yesus masuk dalam penderitaan dan pencobaan, dan akhirnya mati, dan akhirnya bangkit. Dan disitulah kita dapat melihat bahwa Allah sejatinya berkorban bagi kita semua. Dan pengorbanan itulah yang menyatukan kita. Melalui penderitaan, Yesus sempurna dalam perannya membawa keselamatan. Ini mengajarkan kita bahwa kesatuan seringkali dicapai tidak melalui kekuatan. Kesatuan tidak melalui kekuasaan. Tetapi kesatuan dapat dicapai melalui kerendahan hati. Mau menderita, mau untuk setia terhadap apa yang menjadi panggilan Allah terhadap kehidupan kita. Jika kesatuan hanya didasarkan pada kekuatan ataupun otoriter, maka itu adalah kesatuan yang gampang retak. Kelihatannya kokoh, kelihatannya kuat, kelihatannya susah untuk ditembus. Tetapi kesatuan yang didasarkan oleh kekerasan, oleh kekuasaan, oleh kekuatan, rentan akan terjadinya patah di tengah. Layaknya besi dan kayu, semakin keras sebuah besi, maka besi itu akan mudah patah. Ia tidak akan, memang mungkin besi itu tidak mudah melengkung, tetapi sekalinya terkena tekanan yang cukup, ia langsung patah. Tetapi sebuah kesatuan yang berdasarkan kerendahan hati, yang berdasarkan untuk mau menderita dan kesetiaan kepada panggilan Allah, itu adalah kesatuan yang murni. Kesatuan yang benar-benar hidup di dalam kehidupan kita. Yang tidak mudah dipatahkan, tidak mudah putus, berani untuk bisa fleksibel menghadapi situasi dan tantangan yang harus dihadapi. Dan maka dari itu kita dapat melihat bahwa kesatuan yang dibawakan oleh Yesus itu murni, didasarkan, dilandasi oleh rasa pengalaman akan kasih Allah yang luar biasa. Ketika kita merenungkan Ibrani 1 ayat 1 sampai 4 dengan Ibrani 2 ayat 5 sampai 12, kita melihat sebuah narasi lengkap bagaimana Allah memulihkan kesatuan yang rusak oleh dosa dan Allah memulihkan relasi kita sebagai manusia. Pertanyaannya adalah Kristus sebagai sang pemulih, sang teladan hidup kita, menunjukkan bahwa kesatuan bukan hanya tentang keadaan damai, tetapi juga mau memperjuangkan hubungan yang benar dan sehat dan baik dengan Allah dan sesama manusia. Artinya apa? Bahwa di dalam relasi tidak mungkin kita selalu damai. Di dalam relasi dengan seseorang tidak mungkin kita akan selalu akur-akur saja. Seorang sahabat yang saling mengasihi pun akan ada titik mereka mungkin tersinggung, mereka mungkin jengkel, tetapi karena hubungan yang baik, ia memilih untuk tidak ribut. Tetapi tantangan terbesar kita adalah bagaimana kita mau juga untuk menjalani relasi kita yang mungkin saat ini sedang renggang, yang mungkin saat ini sedang terluka. Tetapi memilih untuk memperbaiki itu, meluruskannya dan mempertahankan kesatuan. Maka dari itu dengan demikian kita perlu untuk memaknai dan memahami kesatuan ini. Tantangannya kita adalah bagaimana menerapkan pelajaran ini dalam kehidupan kita. Saya punya akronim, kita bisa sebut saja kasih. Ketika kita berbicara tentang menyatukan, tentang karya Allah, maka kata utama terbesar dalam iman kita adalah kasih. Bahkan orang agama lain pun mengatakan adalah orang Kristen, agama Kristen adalah agama kasih. Maka dari itu saya memberikan perpanjangan dari kasih itu sendiri. K itu artinya komunikasi terbuka. Ketika kita ingin menjaga kesatuan hati, kita ingin memperbaiki hubungan yang rusak, maka kita perlu untuk berkomunikasi terbuka. Selalu membuka ruang dialog yang jujur dan terbuka. Jangan terus menghindar ketika ada permasalahan atau obrolan yang sulit.
Hadapilah dengan sikap yang mau mendengarkan. Usahakanlah kita untuk selalu jujur, transparan dalam apa yang kita rasakan, dalam apa yang kita pikirkan untuk menghindari kesalahpahaman. A adalah accept, menerima. Terimalah perbedaan, akuilah untuk menerima perbedaan yang ada antara orang lain dengan kita. Setiap kita diciptakan secara unik, punya sifatnya masing-masing. Tidak bisa kita mengatakan saya sama kayak kamu. Kita punya masing-masing perbedaan yang harus kita terima. Maka dari itu untuk menerima, ketika kita sudah bisa menerima perbedaan, maka kita bisa untuk lebih fleksibel dalam kehidupan kita. Melihat bagaimana cara mengatasi masalah yang sedang kita hadapi dengan orang lain ini. Yang ketiga S, sabar. Sabarlah dalam proses, mengakui bahwa perubahan dan rekonsiliasi mungkin memakan waktu. Kita tidak bisa menuntut orang untuk berubah dalam satu malam, berubah 180 derajat. Kita tidak bisa mengharapkan apa yang kita inginkan terjadi kepada orang lain, dilakukan oleh orang lain pada hari itu juga. Kita tidak bisa merubah karakter seseorang hanya dalam waktu singkat. Maka perlu sabar dalam prosesnya. Seorang mentor saya mengatakan bahwa perubahan sekecil apapun itulah perubahan. Untuk mencapai tujuan yang kita mau, maka perubahan-perubahan kecil ini perlu kita apresiasi dari orang lain. Kita perlu mengapresiasi sabar terhadap apa yang telah ditunjukkan oleh orang lain. Kalaupun ia hanya bergerak 1 derajat, maka itu sudah mengganti arah haluannya. Ibarat kapal yang mungkin kompasnya terkena magnet sehingga melenceng 1 derajat, 2 derajat. Ketika itu ia terus jalani, maka arahan hidupnya pun telah berubah. Yang keempat adalah I, inklusivitas. Libatkanlah semua pihak, pastikan semua suara kita juga mau mendengar orang lain. Upayakan untuk kita dapat melihat bahwa orang lain adalah sahabat saya. Usahakanlah kita untuk dapat melihat bahwa orang lain adalah setara dengan saya. Orang lain juga pendapatnya benar. Bukan berarti ketika kita sedang dalam masalah kita seringkali terjatuh pada pemahaman saya benar, kamu salah. Tetapi ketika kita benar-benar ingin menjalin relasi yang baik dengan seseorang atau memperbaiki hubungan yang telah rusak, pandanglah, lihatlah orang lain bahwa saya benar dan kamu juga benar. Maka dari itu marilah kita berjalan di dalam jalan yang tengah, jalan untuk kita mampu untuk berkompromi satu sama lain. Rangkulah keberagaman dan perbedaan satu sama lain. Dan H dari kata kasih adalah harmoni. Harmoni itu bukan berarti seragam. Kalau dalam musik gitu ya, dalam teori musik, harmoni itu bukan ketika satu orkestra memainkan nada C saja. Ketika chord yang dibunyikan adalah chord C, maka ada pemain lain yang memainkan not E, ada yang memainkan not G. Bisa saja mungkin itu C mayor sehingga itu masuk ke not B. Tetapi semua orang menekan atau memainkan notes yang berbeda-beda. Tetapi suara yang dihasilkan saling melengkapi, saling mengharmoni. Bahkan memberikan karakter masing-masing dalam sebuah chord. Chord minor dan chord mayor tentu beda. Belum lagi 7, belum lagi diminis dan masih banyak lagi rupa chord yang merupakan harmoni dengan karakteristiknya masing-masing. Begitu juga ketika kita mau untuk berdamai, melakukan rekonsiliasi dengan orang lain dan menyelesaikan konflik yang sedang kita hadapi. Berkomitmenlah untuk mencapai perdamaian dan harmoni dalam sebuah interaksi. Hargai, mungkin ada saatnya kita mengatakan agree to disagree. Tetapi biarkan ketidaksepakatan itulah bukan berarti memisahkan kita, tapi justru
memahami, dan mampu untuk berkompromi atas pemahaman yang berbeda atas orang lain. Kiranya kita dapat terus mengingat kasih yang kita pelajari pada hari ini, tentang nilai-nilai inti yang terus kita perlukan dalam kehidupan kita. Biarkanlah kita juga mampu menjadi orang-orang yang mempersatukan hati di dalam sebuah komunitas, gereja, ataupun keluarga. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Kami undang umat untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Ya Bapa, seperti apa yang kami dengarkan, jadikanlah kami agen-agen pemersatu ya Tuhan, yang menjaga relasi kami dengan satu sama lain, menghubungkan relasi-relasi yang mungkin rusak antara sesama kami, ataupun antara pribadi kami dengan Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau menghadirkan anak-Mu, yang memulihkan hubungan kami dengan Engkau, yang menjadi perantara dan jembatan, dan menyatukan seluruh hati kami. Biarkan kami dapat meneladan kasih yang telah anak-Mu teladankan dalam kehidupan kami. Tuhan, jadikanlah kami seperti apa yang Kristus teladankan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini kami ingin berdoa ya Tuhan untuk setiap kami yang mungkin saat ini sedang memiliki relasi yang buruk, baik itu dengan pasangan, baik itu dengan orang-orang terdekat kami, rekan sepelayanan. Sertai Tuhan di dalam relasi kami, mampukanlah kami untuk membawa kesatuan hati, membawa kedamaian bagi orang-orang di sekitar kami. Pulihkanlah relasi kami yang rusak, kuatkanlah hati kami di tengah tantangan yang kami hadapi ya Tuhan. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang sakit. Bahkan mungkin kami berdoa juga untuk orang-orang yang telah melukai hati kami ya Tuhan. Jagalah kesehatan mereka, sertai apa yang mereka makan dan minum, sertai setiap keluarga juga yang merawatnya. Kami berdoa untuk setiap anak-anak kami yang saat ini sedang kuliah, sekolah ataupun bekerja, sertai dalam setiap usahanya juga ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja Kebonjati dalam persiapannya menuju masa 100 tahun. Pimpin ya Tuhan, berikanlah hikmat-Mu kepada gereja ini untuk menjadi gereja yang terus melayani, bukan hanya sekedar melayani jemaatnya, tetapi melayani sesamanya di lingkup-lingkup yang lebih luas. Di usia yang menjelang 100 ini, biarkan gereja ini bukan hanya sekedar menjadi gereja tua, tetapi menjadi gereja yang dapat berdampak bagi sekitarnya. Inilah seluruh doa syafaat kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih, sebagai ungkapan syukur atas berkat dan kasih Tuhan dalam hidup kita, mari kita memberikan persembahan yang telah kita persiapkan dengan baik.
Nas persembahan diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Bagi Bapak Ibu, persembahan dapat diberikan melalui transfer seperti yang tertera di layar. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku. Berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa di dalam surga, Engkaulah sumber berkat kami satu-satunya. Kami sungguh mengimani dan mengamini untuk setiap berkat yang tercurah bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kiranya apa yang kami bawa ini menjadi berkat bagi gereja-Mu. Kami berdoa Tuhan, layakkan kami untuk memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup seperti yang Engkau ingini. Inilah doa yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berupaya menjaga dan merawat dan memperjuangkan kesatuan dalam relasi kita dengan orang lain dan juga dengan Tuhan, agar kita dapat hidup dalam berkat Tuhan. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Maka marilah kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Kasih dari Allah Bapa membimbing engkau untuk dapat mengasihi satu sama lain, termasuk orang yang melukai engkau. Persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau dan menguatkan engkau di dalam setiap pergumulan yang kau hadapi. Hikmat daripada Roh Kudus memimpin engkau, membimbing setiap langkah kita untuk dapat menyatakan kasih dan kedamaian, serta membawa kesatuan bagi setiap orang yang engkau jumpai, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.